setelah mendengarkan uraian Ustadz, berarti isu-isunya itu salah semua, ya. Isu-isunya itu adalah isu-isu negatif yang disampaikan hanya untuk mencegah khilafah itu berdiri. Nah, kalau itu sudah selesai, maka menurut Ustadz, ini bagaimana peluangnya negeri kita ini sebagai negeri mayoritas muslim terbesar di dunia, apakah sangat memungkinkan menjadi titik pusat tegaknya khilafah kembali? Khilafah jilid 2. Silakan Ustadz. Ya, itu kan sebenarnya hanya soal kemauan, bukan soal mungkin atau tidak. Andai mayoritas setuju, bisa tidak berdiri? Itu kan saya masalah kemauan, mau apa tidak. Kalau mau, apa yang sulit. Nah, masalahnya kalau menurut saya setidaknya sebagian yang berkuasa itu tidak mau atau belum mau. Oleh karena itu, kalau orang mengatakan ini kok memaksakan khilafah lu yang maksa lu, kita tidak memaksakan. Jadi dalam hal ini tentu ini adalah kita hidup bersama, kita menyampaikan gagasan agar apa? Agar orang kemudian menerima gagasan. Tentu sebuah gagasan itu harus diuji, silakan, tentu dengan pikiran. Jadi bukan kemudian dengan tindakan-tindakan yang bukan pemikiran. Jadi kalau seperti itu orang akan gagal mendapatkan satu kebaikan kalau setiap ada yang katalah dirasa baru harus dilawan dengan kekuatan. Ya. Jadi lagi-lagi saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya itu masalahnya bukan mungkin tidak mungkin, tetapi itu hanya perkara yang masalah kemauan saja. Kalau mau besok pun bisa. Itu kalau mau. Saya kira itu Ustaz Arifin. Ya, oke, ini persoalan kemauan ya. Jadi sayang sekali kalau kita tidak mau, karena tadi Ustadz Labib sudah menyampaikan ini sistem yang dibuat oleh pencipta kita semua, pencipta yang menjamin bahwa sistemnya pasti paripurna. Ustadz, ini masih datang lagi satu Ustadz, kita terima tadi sudah ada pembedaan antara khilafah, republik, kemudian kerajaan dan sebagainya. Clear ya, khilafah itu kedaulatan itu ada di tangan Allah SWT, tangan hukum syara. Pertanyaannya, ini ada isu lagi Ustadz, khilafah itu tidak ada bentuk bakunya. Ini bagaimana Ustadz? Ya begini, orang melihat khilafah tidak bentuk baku itu dilihat apanya gitu. Maksud saya gini, saya ingin merombak cara berpikirnya. Misalnya kalau Ustadz Karebet ini datang masjid, lalu kemudian di sana ada orang sholat, lalu lihat orang sholat, lihat warna bajunya. Ini kok bajunya ada yang hijau, yang kuning, yang putih, ada yang pakai koko, ada yang pakai sarung, ada yang pakai jubah, ada yang pakai celana. Terus Ustadz Karebet pulang, kesimpulannya apa? Ternyata nggak ada bentuk baku cara berpakaian dan betul nggak kesimpulan itu? Ya. Nah, padahal sebenarnya yang dilihat itu memang perkara yang diperbolehkan untuk berbeda. Mestinya dilihat ada aturan yang baku dalam soal sholat tadi. Apa itu? Yakni batas aurat. Nah, jadi ketika aurat itu dipahami bahwa katakanlah laki-laki itu baina surrati wa rubah, ya. Berarti itu baku. Ya, kalau perempuan itu apa? Seluruh tubuhnya kecuali badan dan kecuali wajah dan telapak tangan, itu yang baku. Jadi kemudian dilihat ini rukunnya ada yang warna-warni, yang putih, ini ya itu yang menjadi tidak baku. Nah sekarang itu saya lihat mereka yang mengatakan tidak baku itu ibaratnya seperti itu. Oh yang di Sayyidina Abu Bakar diangkat oleh musyawarah, Umar ditunjuk oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikian juga ini musyawarah komite dan seterusnya. Jadi lihat yang kelihatannya berbeda, lalu kemudian disimpulkan tidak ada bentuk yang ini kan salah. Mestinya tidak melihat begitu, karena dalam soal katakanlah yang dia sebut tentang pengangkatan khalifah itu ada yang baku. Apa itu? Yakni bahwa dalam khalifah meski caranya tadi berbeda-beda, itu ada thariqah yang tidak berbeda. Apa itu? Yakni seorang diangkat menjadi khalifah melalui bai'ah. Nah itu. Maka apakah itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali,
radhiyallahu anhum, meski awalnya berbeda-beda caranya, tetapi mereka semua dibaiat umat. Nah, yang inti baiatnya itu juga sama, mungkin kalimatnya ada yang berbeda, tetapi ada yang baku apa? Yakni baiat ala kitabillah wa sunnah. Jadi untuk taat dalam menjalankan Al-Quran dan sunnah, itu yang baku gitu. Nah, oleh karena itu saya ingin sebut gitu. Jadi tentu harus lebih fair untuk melihat tentang persoalan ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, begini. Dalam semua syariat, ya, dalam semua hukum itu ada perkara yang sama, ya, ada perkara yang berbeda. Ikhtilaf dengan para fuqaha. Sholat misalnya, wajibnya sholat, tidak ada yang berbeda. Sholat 5 waktu itu wajib, fardhu ain misalnya. Tetapi dalam rincian berikutnya ada perbedaan-perbedaan. Misalnya dalam bacaan Al-Fatihah. Madhab Hanafi itu mengatakan tidak wajib, ya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, la di situ maknanya la kamala, tidak sempurna. Tapi jumhur ulama mengatakan la di situ adalah la sihhata, sehingga termasuk rukun membaca Fatihah itu. Nah, pertanyaannya apakah kemudian ini ada ikhtilaf, berarti tidak baku begitu. Nah, menjadi masalah lagi bahwa kemudian kalau begitu, sholat tidak diwajibkan karena terjadi perbedaan di antara. Bisa tidak begitu? Jadi ini yang sekarang itu terjadi karena ada ikhtilaf dalam sebagian pelaksanaan hukumnya, lalu kemudian dinafikan hukumnya. Nah, kalau seperti itu tidak hanya tidak hanya khilafah, sholat juga ada ikhtilaf. Zakat ada ikhtilaf, puasa ada ikhtilaf, haji ada ikhtilaf. Berarti nggak ada semua hukum itu karena ada ikhtilaf dalamnya. Nah, ini yang terjadi pada khilafah itu begitu. Karena ada ikhtilaf di kalangan para fuqaha, lalu kemudian dikatakan berarti khilafah tidak ada, tidak baku, dan oleh karena itu tidak perlu diterangkan. Kan bahaya sekali. Itu persis seperti tadi, orang menolak, kalau kemudian, maksudnya gini, kalau dia berani menolak ajaran khilafah karena ada ikhtilaf dalam sebagian perkara, mengapa sikap yang sama tidak juga diperlakukan dalam sholat, dalam puasa, dalam haji? Konsisten gitu maksud saya. Dan kalau konsisten dilakukan berarti apa? Maka tidak ada hukum Islam yang diterima. Karena apa? Karena hampir semua hukum Islam dalam pelaksanaan rinciannya ada ikhtilaf, ada perbedaan. Dan itu tidak menjadi alasan lalu kemudian menggugurkan sesuatu yang difardukan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi tidak fardu hanya gara-gara adanya ikhtilaf di antara para fuqaha tentang perkara tersebut.